Terima kasih, tunggu balasannya di rumah ya. Terima kasih. Iza, APA sirat kita terlalu tinggi? Hari ini dari pagi sampai sore, nggak ada yang memenuhi syarat. Lebih baik kosong daripada asal-asalan. Aku takut kalau begini terus. Kita nggak bakal dapat orang. Gimana kalau gini, langsung minta rekomendasi dari headhunter. Proyek Yandu Siji Chen ini harus betul-betul kita yang pegang. Jadi posisi penting di divisi proyek ini. Menurutku nggak cocok kalau pakai orang lama Ding Feng. Orang luar yang direkrut juga aku nggak percaya. Pokoknya kalau hari ini belum dapat, besok lanjut lagi. 2 prinsip, lebih baik kosong, dan latar belakang harus bersih. Oke, panggil yang berikutnya. Masih ada berapa orang? Pak Si, masih 2 lagi. Cheng Lingyun, ikut aku. Aku ngantuk, aku mau buat kopi dulu. Silakan duduk. Anda datang melamar asisten khusus legal? Iya. Walaupun di persyaratan lamaran, untuk asisten legal syarat pendidikannya S1. Tapi syarat kita minimal S2. Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya untuk menurunkan syarat ini? Tidak bisa. Max Anda sendiri yang nyatakan. Anda sendiri yang gagal melamar, ya? Saya punya pendapat saya. Coba dengar. Walaupun saya tidak bisa meyakinkan Anda untuk menurunkan standar. Karena standar itu dibuat oleh manusia. Tapi saya melihat brosur rekrutmen perusahaan Anda. Syarat lamaran di brosur itu saya penuhi semua. Jadi hari ini saya datang melamar. Kalau Anda tiba-tiba mengubah syarat lamaran, artinya Anda yang melanggar kontrak sepihak. Kalau karena ini saya gagal melamar, saya bisa menuntut perusahaan Anda untuk mengganti biaya transportasi saya. Dan kerugian mental karena harapan saya pupus. Baik. Saya tarik kembali ucapan saya tadi. Kalau saya lanjut tanya beberapa hal, lalu menyuruh Anda pulang tunggu kabar. Sebenarnya di hari saya, Anda sudah masuk daftar tidak diterima, Anda akan bagaimana? Perusahaan yang tidak menghargai semangat kontrak. Asisten hukum khusus yang mereka butuhkan tidak bisa saya lakukan. Tapi di industri kami menawarkan gaji tertinggi dan tunjangan terbaik. Itulah mengapa saya masih duduk di sini dan tidak langsung pergi. Nona Cheng, Ding Feng kami adalah grup perusahaan terintegrasi, bukan firma hukum biasa. Jadi ruang lingkup kerja asisten hukum khusus ini sangat luas, bahkan melintasi bidang kerja lain. Bisakah kamu? Contohnya, Strategi pemasaran. Coba jual pena ini padaku. saya tidak tahu apa pandanganmu tentang penjualan. Tapi bagi saya, penjualan bukan cuma baca 2 buku atau pandai bicara, lalu barang bisa laku. Saya rasa untuk menyelesaikan transaksi penjualan, harus jelas memposisikan produk sendiri, klien dan kebutuhan klien. Buat klien merasa pembeliannya melebihi ekspektasi psikologisnya. Jadi,
Pertanyaan Anda mungkin tidak bisa saya jawab. Bagus. Nona Cheng, saya sangat puas dengan Anda. Tapi, kami punya wawancara lain. Kalau dia juga setuju, besok Anda bisa mulai kerja. Benarkah? Terima kasih. Iza, perkenalkan Nona Cheng. Sangat bagus, memenuhi kriteria kami. Apa kalian kenal? Kamu melamar kerja? Iya. Tidak boleh? Baik, ku beritahu. Wawancara gagal, kamu boleh pergi. Kenapa? Balas dendam? Ding Feng sama sekali tidak butuh kamu. Baik, coba jelaskan. Mengapa Ding Feng tidak butuh saya? Baik, saya beri kamu soal. Kami punya properti yang setelah dijual, pemiliknya menemukan, selama proses renovasi kami, menyebabkan dia menerima properti. Ada masalah kebocoran dan mengeluh. Kalau kamu yang tangani, gimana? Harus diperbaiki. Kalau ganggu hunian, bisa dikembalikan. Apakah ini jawabanmu? Ini bukan jawabanku, ini jawaban dari peraturan perundang-undangan. Lalu untuk apa kami mempekerjakanmu? Aku bisa langsung membaca peraturan perundang-undangan sendiri saja. Jika kamu tidak mau membatalkan kontrak sewa, kamu itu pedagang penipu. Jika kamu menghindari pertanyaan ini, kamu adalah pedagang yang melanggar hukum. Terlebih lagi, menyelesaikan masalah ini sangat mudah. Hanya perlu mengendalikan kualitas dengan ketat. Jadi aku bilang saja, kamu sama sekali tidak cocok. Kamu ini memaksakan kehendak, berdalih saja. Apa salahnya kalau aku berdalih? Aku bilang kamu tidak cocok ya tidak cocok, aku kasih tahu kamu. Untuk wawancara kali ini, kamu gagal. Silakan pulang. Kamu semena-mena dan tidak masuk akal banget. Kira-kira Ding Feng ini milik keluargamu ya? Memang itu milik keluarganya. Yi Ziyi. Dia tidak cocok. Aku juga tidak tertarik kerja di sini. Nona Cheng. Yi Ze, menurutku soal yang kamu berikan itu terlalu sulit. Di kehidupan nyata masih banyak masalah yang jauh lebih sulit dari ini. Bukankah begitu? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Beberapa waktu ini aku sudah beberapa kali bertemu dengan dia. Sedikit tahu kepribadiannya, dia orangnya keras kepala dan impulsif. Suka merasa benar sendiri. Yang kita butuhkan sekarang adalah orang yang bisa menahan diri. Kalau dia ada di sini, cuma akan bikin masalah buat kita. Yi Ze, kita cari asisten khusus hukum, bukan cari istri. Untuk apa harus mempersyaratkan kepribadian? Ingat, lebih baik kosong daripada pilih yang salah. Halo Xiaolan. Ada apa? Oke baik, sampai jumpa malam nanti. Bye. Memang cuma kamu kakak yang paling sayang aku. Aku ajak Xiaolan makan. Dia bahkan tidak mau tanggapi aku. Kalau kamu mau ikut, ayo gabung saja. Nggak usah, dia ada urusan sama kamu. Aku tidak ikut saja. Direktur Si, tumor Anda tergolong cukup rumit. Perlu lakukan beberapa pemeriksaan lagi baru, bisa ditegakkan diagnosanya. Tapi sebaiknya Anda siapkan mental dulu. Apakah Direktur Si masih mau kembali ke kantor? Atau kami antar Anda pulang istirahat saja? Istirahat apa? Aku belum sampai separah itu. Iya, salah saya bicara. Ingat ya,
Soal saya pulang lebih awal, karena pemeriksaan kesehatan ini, jangan diberitahu ke siapapun. Jangan menyebarkan kondisi fisik saya. SI Dong Lega. Aku sudah menyapa di rumah sakit. Ya, sebelumnya proyek kami. Saya telah melihat rangkaian mediasi untuk sengketa rembesan air. Masalahnya teratama di pihak kita. Kompensasi untuk pemilik harus santai. Baiklah, aku akan kembali dan mengatur. Ding Feng sekarang lebih besar. Tapi prinsipnya tidak bisa hilang. Terutama hukum. Tidak bisa menjadi jahat. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Buletin, Anda tidak menerima saya tidak jarang. Halo. Jangan menyebutkan itu. Aku akan segera ke sana. Bagaimana mengendarai mobil Anda? Sidong, kau baik-baik saja. Aku sakit, jangan berpura-pura. Aku tidak bisa bangun. Pinggang, kaki, patah, aku tidak bisa bangun. Jangan pasang perekam mengemudi di mobil saya. Aku tidak memukulnya. Yang Anda maksud adalah bahwa saya memukul saya sendiri. Anda tidak memiliki kemanusiaan. Semua orang melihatnya, semua orang datang untuk membantu saya mengomentari. Komentar, mari kita bangun. Sidong atau aku akan mengirimkan uang. Ini adalah bagaimana iklim sosial Tiongkok tidak diizinkan rusak. Kami memiliki perekam mengemudi. Tapi ini masalah. Bagian hukum perusahaan pasti akan menerima berita. Maka jika Anda kembali ke rumah lebih awal, itu akan terungkap. Sudahlah. Beri dia uang. Jadi, kembali, kau meminta seseorang untuk datang dan menatapnya. Simpan dia untuk menyakiti orang lain. Bangun, jangan bergerak, kau hanya akan mati. Aku sakit. Cukup sudah cukup. Apakah Anda mendapatkan uang ini? Ini masalah kentutmu? Jika pengemudi kita tidak menginjak rem. Kau sudah selesai sekarang. Jangan bicara omong kosong. Tunggu sebentar. Kau tidak harus membayarnya. Siapa kamu? Aku sudah melihat Chen. Kamu ini mau menipu orang. Iya. Dia tiba-tiba nyelonong, bikin aku kaget. Ayo bangun. Kalau nggak kamu malah harus ganti rugi. Ngomong apa sih? Aku yang ditabrak mobil, malah aku yang ganti rugi? Otak kamu kemasukan air ya? Pak Supir, nanti waktu polisi lalu lintas datang, kamu bisa minta mereka memeriksa motor listrik ini. Menurutku motor listrik ini sudah memenuhi standar kendaraan bermotor. Menurut peraturan standar nasional untuk sepeda motor listrik, beratnya di atas 40 kg, dengan kecepatan di atas 20 km per jam untuk kendaraan roda 2. Semua disebut motor listrik ringan atau sepeda motor listrik. Dan dikelola sebagai kendaraan bermotor. Kalau setelah diperiksa, motor listrikmu ini ternyata melebihi batas. Sementara kamu nggak punya SIM motor. Ini termasuk berkendara tanpa SIM, bisa didenda 300 sampai 2.000 yuan. Ditambah penahanan maksimal 15 hari. Kalau kamu punya SIM mobil, juga akan dikurangi 12 poin. Oh ya, aku kasih tahu. Sekarang sebagian besar motor listrik di pasaran itu melebihi batas. Di tempat kejadian sudah jelas. Kamu naik motor listrik yang melebihi batas ini nyebrang jalan sembarangan. Lalu nabrak mobil ini. Jadi kamu harus bertanggung jawab penuh. Pak Supir, mecat ulang bagian ini butuh berapa? Cepetan, berapa? Catnya impor, kira-kira lebih dari 10.000 APA. Dan dari kamu mendekati mobil ini, aku sudah merekam semuanya. Ini nanti jadi bukti. Dasar perempuan licik, kamu lebih kejam dari aku. Tunggu. Nona, penampilanmu hari ini sangat bagus.
membantuku keluar dari masalah, dan merekamnya dengan HP. Kamu jurusan apa? Aku jurusan hukum. Nggak bisa diam saja lihat orang seperti ini, nanti moral masyarakat rusak. Pengacara, dari kantor hukum mana? Aku baru lulus, lagi cari kerja. Tahu nggak ada grup bernama Ding Feng? Mau coba melamar? Ding Feng. Nggak mau. Kenapa? Mereka pasti nggak mau terima aku. Dah. Pak Direktur. Oh iya, Xiao Chen. Balik ke kantor, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Pak Direktur. Gadis ini menarik. Ayah, kenapa kamu melihatku seperti itu? Kemarin malam tidak bisa menghubungimu. Hari ini kamu sudah terbang kembali ke dalam negeri. Aku lihat kamu terhadap ayahmu. Tidak pernah secemas itu sebelumnya. Ayah, kali ini aku kembali. Aku tidak akan pergi lagi. Tidak akan pergi lagi. Bukankah perkembanganmu di Singapura cukup bagus? Sehebati apapun luar negeri tidak sebaik negeri kita sendiri. Apa, takut aku harus kamu tanggung? Aku sudah menanggungmu selama lebih dari 20 tahun. Apa yang harus aku takutkan? Aku tahu. Kamu pasti karena Siayun kan? Waktu lulus kuliah disuruh balik kamu tidak mau balik. Jangan kira ayahmu tidak tahu apa. Bukankah karena dia sudah punya pacar, kamu tidak tahan melihatnya? Sekarang dia sudah putus, kamu lari dengan tergesa-gesa kembali. Apa tidak ada muka sama sekali? Ayah. Jangan cuma bicara tentang aku dong. Masalahmu dengan Bibi Cheng. Apakah juga harus segera ditentukan? Kalau kamu sudah dapat jalannya, aku baru bisa dapat hasilnya. Pergi sana, pergi sana. Masalahku dengan Bibi Cheng masih rumit sekali. Kata kita beraya anak ini, sama-sama keras kepala. Kenapa bisa terjebak dengan mereka ibu dan anak itu ya? Ayah, aku masih ada bicara lagi. Aku terjebak tidak apa, aku masih muda. Kamu harus segera memanfaatkan waktu, omong kosong. Masalah ini, semakin muda semakin banyak kemungkinan yang berubah. Aku katakan padamu, manfaatkan sekarang Xiao Yun masih lajang. Semua yang harus diucapkan, katakan dengan jelas padaku. Jangan sampai satu Han Qiming kalah. Seribu Han Qiming lagi mengkomengantikannya. Tenang saja, aku ada rencana di hati. Hasil pemeriksaan sudah keluar kan? Bagaimana? Hasilnya belum keluar kok. Jangan khawatir. Bagaimana aku tidak khawatir? Jelas-jelas cuma penyakit kecil, tapi hasilnya jadi masalah sebesar ini. Kamu biasakan sangat sehat. Bagaimana bisa seperti ini? Aku sudah katakan kan, jangan khawatir. Belum dipastikan apakah itu tumor, jadi tidak perlu terburu-buru. Kenapa mengeluh lagi? Bukan sudah dikatakan. Tidak apa-apa kok. Bukankah karena masalah anakmu itu? Sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk lelang itu. Pakai uang perusahaan buat cari nama sendiri. Kamu maksud kejadian tanggal 423 ya? Ini aku udah dengar. Di tempat lelang, pihak DJ nawarnya terlalu tinggi. Ini bukan salah Jian Yu mereka. Terus soal tanah itu, maksudku. Aku tahu itu maksudmu. Waktu itu aku mau pergi, kamu nggak ngizinin. Nah kan, sekarang minimal keluar tambahan belasan sampai 20 miliar. Iya, emang agak tinggi. Tapi,
Anak muda kan, harus dikasih kesempatan latihan. Latihan? Latihan pakai uang sebanyak itu? Selama bertahun-tahun ini, kamu sama aku bawa Ding Feng sampai titik ini. Gampang apa? Kamu malah mau kasih uang sebanyak itu buat dia latihan. Apa kamu mau serahkan Ding Feng ke si Jian Yu? Dibahas-bahas, kamu malah ngomongin soal penerus lagi. Apa kamu pikir aku kena penyakit parah? Jangan ngomong sembarangan. Oke, salahku, salah ngomong. Lily, perasaanmu ke Ding Feng, aku tahu. Tapi kalau suatu hari nanti aku Nggak bakal ada hari itu. begini, aku juga nggak pengen ada hari itu. Kan hasil pemeriksaannya belum keluar. Aku cuma khawatir. Jangan ngomong asal. Kamu pasti nggak apa-apa. Xiao Han, kamu janji sama aku, kita bakal hidup bersama sampai tua. Kalau kamu nggak ada, Ding Feng ini buat aku masih ada artinya apa? Kalau hasil pemeriksaannya emang ada masalah, aku temenin kamu ke luar negeri. Kita ke Eropa, ke Amerika. Kita cari dokter terbaik di seluruh dunia buat obatin kamu. Ling Yun, kau siang? Gimana, Ling Yun? Diterima di Ding Feng nggak? Gimana lagi? Dengan kualifikasi Ling Yun, pasti diterima dong. Beneran? Harus kita rayain nih, ya kan? Ya kan? Ting ting. Aku. Pu Heng hebat banget. Penampilan terbaik buat kamu. Ling Yun, selamat ya lulus dengan lancar. Oh, Perselang. Ling Yun. Ding Feng benar-benar nggak mau kamu lagi ya? Itu karena Ding Feng nggak punya pandangan bagus. Apa hebatnya sih? Nggak apa-apa. Lagi pula kan bukan cuma perusahaan Ding Feng di kota ini. Bener kan? Iya benar, betul sekali. Ling Yun tenang aja. Ada aku di sini, kamu nggak perlu khawatir. Ah sudahlah, kalau kamu udah dapat pacar. Kita temenmu ini pasti harus minggir. Gak bisa diandalkan, kamu harus bergantung sama diri sendiri aja. Aku nggak akan cari pacar kok. Masa sih? Siapa yang percaya? Aku. Oke. Kita nggak bahas ini lagi. Jalan memang berliku, tapi masa depannya cerah. Bener kan? Ya benar. Hari ini kamu nggak pedulin aku, besok aku buat kamu nggak sanggup mendekatiku. Bagus sekali. Ayo, oke. Ya mereka yang sanggup mendekati kak. Perselang. Bersulang. Kok, guys. Nanti sebentar lagi ada pameran desain, temenin aku pergi lihat ya. Aku ada urusan malam ini. Bagaimana kalau minta Jian Yu temenin kamu aja? Ya sudah nggak apa-apa. Aku pergi duluan ya. Terima kasih. Kalau gitu aku pergi duluan.
Ling Yun, kenapa kamu selalu nggak angkat teleponku sih? Ada apa ya? Jangan keras-keras gitu dong. Aku dengar kamu melamar ke Ding Feng. Dan kamu ditolak. Ini apa hubungannya sama kamu? Bagaimanapun kita pernah berteman. Ling Yun, bukan aku mau ngomongin kamu. Ambang batas perusahaan Ding Feng kan sangat tinggi. Bagaimana kamu bisa masuk ke sana? Kita sebagai orang, lebih baik harus selalu berpijak dengan nyata. Apakah kamu mau aku bantuin kenalin, pergi ke grup DJ saja? Kebetulan Kiming dari keluargaku butuh asisten. Kalian berdua kan sudah sangat kenal. Menurutku itu cocok banget loh. Nggak perlu kamu yang bersikap sok baik itu. Jangan sampai kamu lewatkan kesempatan bagus ini loh, sekarang. Yang bisa dibandingkan dengan Ding Feng cuma di Jia. Kalau kamu masuk perusahaan lain, ITU namanya buang-buang bakat. Halo, halo. Aku pasti nggak bakal kalah. Grup Ding Feng. Mei Suk, Pak Si, Ada APA, Pak Si, wawancara kita dibatalkan. Dai Beta Can. Kok aku nggak tahu? HRD baru aja datang ambil semua berkas wawancara. Katanya wawancara diambil alih HRD. Terrace. Terus apa lagi? HRD bilang posisi hukum kita nggak perlu direkrut lagi. Pak Zhang menunjuk seorang staf hukum. Menunjuk? Siapa? Namanya di berkas tertulis Julie. Zuli? Bukannya dia mantan bawahan Sang Lili? Aku ada nggak? Pak Fu belum datang, teleponnya juga nggak bisa dihubungi. Begini. Kamu bawa berkas wawancara Cheng Ling lain. Case ini. Oak, Pak Jong. Ada APA? Sebentar lagi aku mau lapor kerja ke bapakmu. Kalau nggak penting, cari sekretarisku aja. Begini, dengar-dengar kamu untuk proyek Tiandu. Menunjuk seorang staf hukum. Iya, ada masalah? Julie kan juga lulusan firma hukum besar. Tapi, kita udah punya kandidat yang dipilih. Dipilih? Siapa? Cewek ini, aku dan Yize rasa dia sangat bagus. Lulusan baru. Jangan-jangan kamu suka sama cewek ini? Mana mungkin? Cewek ini beneran bagus, aku dan Yize rasa dia. Udah. Gimana kalau kamu ikut aku ke kantor bapakmu? Biar dia yang pilih, mau yang lulusan baru. Atau yang senior dari firma hukum besar. Biar nggak dibilang aku ngerjain kamu. Pak Zhang, soal ini nggak perlu sampai ganggu bapak bukan? Pak Jong. Jadi kamu harus bertanggung jawab penuh. Ini penasihat hukum yang kalian pilih? Iya, ayah. Xiao Han, lihat, just sudah besar begini. Sama sekali tidak punya konsep manajemen perusahaan. Posisi sepenting ini, kok bisa pilih lulusan baru? Tidak tahu mana yang penting. Nanti gimana mau lanjutin Ding Feng? Sungguh mengecewakan. Aku justru merasa cewek ini bagus. Coba saja. Ada hal lain? Tidak ada, aku pergi dulu ya.
Ling Yun, meski King Feng Group tidak sebesar Ding Feng dan Dijie, tapi juga perusahaan besar terkenal. Kamu harus semangat ya. Hello, Nona Chang. Aku si Jian Yu dari Ding Feng. Pewawancara kamu kemarin. Maaf, aku menelepon untuk memberitahu. Kenapa kamu diterima? Hello. Hello. Kamu selesai belum sih? Kalau kamu tidak check out, pasti pedagang curang. Kalau kamu menghindari masalah ini, kamu tetap pedagang ilegal. Kamu benar-benar orang Ding Feng? Nona Cheng, aku tidak bercanda denganmu. Kamu benar-benar diterima. Tapi aku ingin tahu, kapan kamu bisa datang untuk melapor? Benarkah? Terima kasih banyak, aku segera ke sana. Sampai jumpa. Bagus sekali. Tunggu dulu. Maaf ya. Kamu mau apa? Bekerja. Siapa yang izinkan? Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Pasti sibuk marah-marah dengan si aneh itu, sampai salah arah. Ize, tolong bantu ajar dia lagi. Lagi pula dia juga bagian dari kita sekarang. Masuk. Pak Si, maaf, aku. Kenapa bisa ketemu kamu di mana-mana sih? Apa boleh bicara sama atasan dengan sikap seperti itu? Atasan? Nona Cheng. Selamat bergabung dengan kami. Terima kasih. Biar saya kenalkan, ini Presiden Fu Yize dari departemen kami. Nanti dia akan banyak bimbing kamu. Kalau tidak suka, kamu bisa resign saja. Tidak ada yang menghalangi kamu. Kamu, Kita sebagai orang yang lebih baik berpijak pada Kenyataan. Apakah perlu saya rekomendasikan kamu ke grup DJ? Kebetulan keluarga kami Kiming membutuhkan asisten. Kalian berdua sudah sangat kenal. Menurut saya itu sangat cocok. saya akan bekerja keras. Bagus. Begini saja, saya suruh sekretaris menunjukkan sekitar perusahaan ke kamu. Kamu keluar dulu ya. Baik. Nama saya Yo Keke. Nama saya Ku Heng. Halo, Presiden Lee. Apakah kamu punya kontak tuanku? Baik, kirimkan ke saya ya. Saya adalah Nona Jo. Iya, tuanku, di sini kami ada sebuah lowongan. Saya dapat kontak kamu dan baru saja melihat profil kamu.
Menurut saya kamu sangat cocok untuk proyek yang sedang kami jalankan saat ini. Peg ini Nona Show. Walaupun ketika saya di Singapura pernah memimpin kasus serupa, tapi kondisi dalam negeri saya tidak terlalu paham. Tidak masalah, saya akan kirim orang untuk membantu kamu. Entah apakah tuanku mau bersedia bergabung dengan kami? Baiklah, kita cari waktu untuk bertemu tatap muka dalam beberapa hari ini. Baik. Ya ampun. Masih ada lagi. Ini terlalu banyak banget sih. Presiden Sang dari grup tidak terlalu suka dengan presidensi. Dia sama sekali tidak mau bekerja sama. Jadi ketika kita mau ambil dokumen, entah itu yang ada ataupun tidak, berguna atau tidak, semuanya cuma dilempar begitu saja ke kita. Tapi ini terlalu menjebak sih. Fuize, kamu menggunakan jabatan untuk membalas dendam kan? Baik. Fuize, apa maksudmu ini? Kamu tidak tahu kalau sebelum masuk harus ketuk pintu dulu? Coba, masuk lagi dari awal. Jangan suka menunjukkan kekuasaan di depan saya. Saya tanya kamu. Dokumen sebanyak ini harus aku datangin sendirian. Kamu sengaja ya? Mau balas dendam lewat urusan kantor? Jadi maksudnya, kamu nggak bisa selesain ya? Kalau memang nggak bisa selesai, bilang aja. Aku akan minta orang lain gantikan kamu. Siapa bilang aku nggak bisa selesai? Tapi, Nggak ada tapinya. Bisa atau enggak? bisa. Oke. Aku kasih waktu 24 jam. Dalam 24 jam ini, kalau kamu bisa selesai, aku akui hakmu buat tetap kerja di Dingfeng. Baik, kita lihat nanti. Kalau nggak selesai, aku Kalau nggak selesai gimana? akan mengundurkan diri. Coba minta maaf ke Pak Fu aja. Sebenarnya Pak Fu orangnya baik kok. Nggak usah. Paksi. Sudah larut masih belum pulang? Belum selesai nih. Kamu kok keras kepala banget sih? Ngapain marah-marah sama Yize? Aku nggak marah-marah. Aku cuma mau buktiin kemampuan aku. Biar nggak diremehin orang. Sebenarnya Yize orangnya baik loh. Ada APA? Masih kesel soal wawancara tadi? Aku nggak kesal. Cuma aku rasa dia keterlaluan aja. Tapi jawabanmu tadi memang kurang memuaskan. Tapi ini kan aturan hukum yang berlaku. Kalau ketemu kasus kayak gini ya harus mengembalikan rumah. Terus habis itu gimana? Perusahaannya gimana? Karyawannya mau makan apa? Tapi kan kualitasnya memang bermasalah. Kalau jago, ya jaga kualitasnya. Gimana kalau begini solusinya? Kita buat perjanjian perbaikan kebocoran rumah dengan pemilik. Kami jamin masalah kebocorannya akan kami perbaiki. Fire Marika Tenong. Setelah itu baru kita mulai perbaikan. Kalau kebocorannya parah, atau pekerjaan kami ganggu kehidupan normal pemilik, kami akan sediakan kamar di hotel kami untuk mereka. Sekaligus kasih kompensasi harian sejumlah uang. Selesai perbaikan, baru kita ajak mereka tinggal lagi. Lalu kami akan rekrut mereka sebagai pengawas kualitas Dingfeng kami. Komunikasi sama mereka lewat media sosial. Gimana kalau begini? Apakah Dingfeng bisa dibilang perusahaan yang bertanggung jawab? Tapi, Sudahlah,
Aku bukan mau bela Fuize. Pulang cepat ya. Nggak mau. Kok kamu keras kepala banget sih? Segitu banyak file, mau kamu kerjakan semalaman? Aku bukan keras kepala. Setidaknya, ini hal pertama yang harus aku selesaikan sejak masuk perusahaan. Coba perhatikan kode di sudut bawah file. Kode di belakang MA adalah file kontrak bisnis. Kode di belakang BC adalah file perpajakan. Kode di belakang FTD adalah file rapat. Kode di belakang ENB adalah file yang belum diproses. Wah, bener juga. Jadi lebih gampang kalau diatur begini. Kok kamu tahu? 2 tahun pertama aku masuk perusahaan, aku khusus nangani hal-hal kayak gini. Oke, aku pulang dulu, semangat ya. Makasih, Si Zong. Gimana, nggak apa-apa kan? Lemen, Mau makan apa malam ini? lihat-lihat dulu deh. Kok lampunya masih nyala? Sudah malam begini. Jangan ada yang lamber? Mungkin ada beberapa departemen yang proyeknya belum selesai. Gini, kamu turun dulu. Aku cek dulu. Oke, aku tunggu di mobil. Cepetan ya. Aduh, kaget aku. Kok kamu? Kamu ngapain di sini? Kamu? Aku juga mau tanya. Kok kamu ada di sini? Aku kan kerja di sini. Kamu kerja di sini? Berarti kita sekantor dong. Ayah, Kalau gitu, tolongin aku dong. Pindahin kotak ini ke sini. oke, siap bantu. Makasih ya. Sayap. Di mana nih? Yang ini? Yang ini pindahin ke sana. Taruh di sini aja. Oke deh. Kamu pasti atasan di perusahaan kita ya? Kok kamu belum pulang juga? Sudah malam begini. Aku lihat lampu di sini menyala, jadi aku mampir untuk lihat-lihat. Kamu lagi ngapain di sini? Ceritanya panjang. Lalu? Coba ceritain. Aku baru masuk perusahaan ini. Sebelumnya, aku pernah ketemu orang namanya Fuize. Aku ada masalah sama dia. Baru masuk perusahaan langsung ketemu lagi. Dia malah jadi bosku. Sial banget kan? Lama banget nggak turun. Makanya, dia suruh aku selesaiin semua ini dalam 24 jam. Rapihin semua ini. Wah, semangat ya. Ngobrol apa sih? Seru banget. Kok kamu naik ke sini? Kenapa nggak boleh? Suamiku hampir hilang sejam. Masa aku nggak boleh cari? Hello, aku General Manager Ding Feng. Namaku Zhang Lili. Kamu siapa? Dia pendiri Ding Feng. Sekaligus chairman perusahaan ini. Bapak si Exaeoha. Kenapa?
Nggak berani ngomong? Nggak. Cuma pusing aja. Udah malam begini belum pulang? Mau ngobrol sama cewek-cewek lagi? Kamu namanya Cheng Ling Yun, kan? Aku udah inget kamu. Kamu lumayan. Oh iya, soal taruhan sama si brengsek Fuize itu. Jangan sampai kalah. Ingat baik-baik. Tenang aja, pasti selesai. Lanjut kerja. Ya ampun. Ini. jam, 46 menit, 33 detik. Arsip yang kamu minta udah selesai. Ini catatannya. Giliranmu. Giliran aku apa? Aku mau kamu ngomong sendiri. Kalau aku layak tinggal di Dingfeng. Bacain pasal ketiga. Karyawan Dingfeng harus jaga citra perusahaan. Saat kerja, riasan harus rapi. Pakaian harus tertib. Lihat penampilanmu. Berantakan. Tidak rapi. Ulang dan renungkan ini baik-baik selama sehari. Lapor lagi besok. Kamu. Kembalilah setelah kamu punya sikap karyawan. Pergi atau tidak? Ya, aku pergi. Bukan, maksudku aku pergi saja. Pergi. Ling Yun, Siapa dia? asisten hukum khusus Dingfeng. Ayo pergi. Ada APA? Xiaolan merasa ada yang tidak beres. Ini bukan yang aku inginkan. Yize, Xiaolan sudah bekerja keras sekian lama. Tidak ada satupun yang cocok. Ini bukan soal kerja keras. Ini soal pasar, kerja keras belum tentu dibalas hasil. TAPI. Lalu menurutmu masalahnya di mana? Menurutku, proyek Tiandu Century City kita butuh pertemuan timur dan barat. Seperti pilar naga timur bertemu mural barat. Atau mebel kayu merah bertemu teknik emas. Bukan sekadar menumpuk barang biasa. Aku butuh perpaduan, ya, perpaduan. Butuh sesuatu yang baru. Yize, permintaanmu terlalu tinggi. Lagi pula Xiaolan masih muda. Kalau begitu, kalau tidak cocok, kita bisa ganti orang. Loh, kenapa lihat aku? Bahkan setelah ganti orang, Xiaolan bisa tetap lanjut. Kerjakan proyek lain kita. Yize, IDMU terlalu menyakitkan. Xiaolan, desain Tiandu harus kamu yang kerjakan. Hanya kamu yang bisa. Itu katanya, bukan aku. Bisa diam sebentar? Bahkan diam, sikapku tetap sama. Sudah, jangan bertengkar. Yang kamu mau bisa aku desain. Tapi beri aku waktu. Iya, desain memang butuh waktu. Tapi aku tak mau tunggu terlalu lama. Aku tak akan mengecewakanmu. Kalau Xiaolan ada masalah, langsung cari aku aja. Oak. Aku mau urus data dulu.
Halo, Ting Ting. Ada apa? Kamu mau interview? Di grup DJ ya? Iya. Malam ketemu di Bargao siang. Dadah. Agak grogi nih. Jangan grogi. Sini biar aku lihat. Suamiku yang paling ganteng. Tunjukin semangat terbaikmu. Kalian. Boy Ting Ting. Kamu mau apa? Aku mau apa? Minggir. Gak ada urusan sama kamu. Aku tanya kamu. Waktu Ling Yun hilang, kamu lagi di mana? Anjing aja tahu cari majikannya. Max Kanu APA? Siapa yang kamu bilang anjing? Ini bukan urusanmu. Pergi sana. Han Chi Ming. Dulu sembunyi di belakang Ling Yun. Sekarang sembunyi di belakang Gekian Ru. Memangnya kamu kucing? Bakatnya sembunyi-sembunyian? Aku udah nggak ada hubungan sama dia. Dia hilang. Urusanku apa? Urusanku APA? Han Chi Ming, kamu kok? Kamu denger nggak sih? Boy Ting Ting, jangan pakai ribet di sini. Ini ada urusan sama kamu juga? Kok selalu ikut campur sih? Hari ini pakai gini mau interview? Aku kasih tahu, ayahku pemegang saham sini. Cuma dengan satu kata dariku, kamu jangan harap bisa masuk. Iya, Ting Ting. Jangan-jangan nanti kita semua masuk perusahaan ini. Kan jadi rekan kerja. Harus saling bantu. Jangan pakai ribet di sini. Nggak boleh aku masuk? Aku juga nggak pengen masuk. Jijik? Siapa yang kamu bilang jijik? Siapa yang jijik? ITU yang aku maksud. Lepasin. Kamu apa, Ting Ting? Kok sampai dorong orang sih? Dorong dia kenapa? Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kamu tak kisi tahu dikit orang keterlaluan? Lalu kamu? Apa yang kamu lakukan tidak menjijikkan? Tidak keterlaluan? Gigolo hidup dari wanita. Saya pasti bilang, Heno, siapa yang hidup dari wanita? Heno, aku kasih tahu baik Ting Ting, jangan asal ngomongnya. Jangan kira aku tidak berani pukul kamu. Pukul aja, pukul aku, pukul aja. Dikasih muka malah minta muka ya. Kalian jangan berantem. Hentikan. Ada apa ini? Satpam mana? Ada APA? Kamu siapa? Aku siapa? Orang rumahku. Aku siapa? Rumah kamu? Ayah. Pak Joe. Kakak Si Chow. Aku Kian Rulo. Putri Gayon Song. Ji Yun Song. Ji Yun Song. Pemegang saham keluarga kita ya? Betul. Hari ini aku bawa pacarku untuk interview. Dia langsung ajak aku berantem. Menurut kamu aku tidak salah? Oke. Urusan kalian. Aku tidak ikut campur. Kamu yang mau melamar kerja? Mau melamar posisi apa? Resepsionis dan customer service. Gini aja, kamu jadi resepsionis sayang banget. Aku wakil direktur utama di sini, kamu jadi asistenku. Nggak ada yang berani ganggu kamu. Serius? Tapi tadi ada orang bilang, cuma dengan satu kalimat bisa bikin aku tidak diterima di grup DJ. Siapa? Walaupun adikku yang bilang, hari ini siapa yang aku mau masukin? Ya pasti bisa masuk. Dia. Dia siapa sih? Terima kasih, Pak Yo.
Ayo pergi. Jijik banget. Gigolo. Ya udah, kalau selesai telepon aku. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Yang baik dulu Semenkat. Kabar baiknya, Ting Ting sekarang naik jabatan jadi asisten direktur utama grup. Gao Xiang. Kabar buruknya, dia mulai kerja hari ini, malam ada acara. Jadi dia tidak bisa datang. Acara perjamuan? Dia baru saja bergabung hari ini. Kok sudah ada acara perjamuan? Aku juga tidak tahu. Katanya pergi bersama Pak Yo. Pak Zhou? Dari nada bicaranya, sepertinya laki-laki, ya? Ada apa? Ling Yun. Ini bukan satu kabar baik, satu kabar buruk. Ini dua kabar buruk. Ada apa? Yo Li Chao ini, reputasinya buruk sampai ke Singapura. Bagaimana ini? Sebenarnya, SK tempat aku dulu bekerja. Pernah kerja sama dengan DJ, aku juga pernah dengar beberapa hal. Pokoknya, Yo Si Chao ini orangnya sangat tidak baik. Aku juga pernah dengar dari tamu bar. Katanya, Yo Si Chao ini cuma anak orang kaya yang malas. Haus wanita, makanya ayahnya lebih memilih menyerahkan perusahaan kepada adik perempuannya daripada kepadanya. Kalau begitu, Ting Ting dalam bahaya, dong? Ling Yun, telepon dia sekarang. Tanya di manajer, kita jemput. Terhubung. Tidak diangkat. Bagaimana ini? Teleponnya tidak diangkat. Kamu tahu kata sandi Apple-nya? Tahu. Lacak lokasi ponselnya. AO. Cepat. Sudah. Tunggu sebentar. Lambat sekali. Cepat. Sebelumnya ada dataku di sini. Pusing. Cepat. Ting Ting pulang. Ayo bangun. Pusing. Pulang. Ini bukan rumahku. Ini rumahmu. Ayo. Ini bukan rumahku. Di sini. Aku mau pulang. You can case ini. Kesini cepat. Tidak mau. Lokasinya di sini. Di sana. Cing. Gimana? Kamu gak apa-apa? Dasar brengsek. Aku di sini. Sudah. Ling Yun. Sudah. Lari. Gimana? Berani duel 1 lawan 1? Berani-beraninya mengincar Ting Ting. Berani duel 1 lawan 1. Jangan mukul muka. Zhou Zichao. KK. Guang. Lagi-lagi ngapain? Bukan. Kok bilang aku ngapain? Joe KK. Kakakmu dipukuli orang. Memang kamu yang kupukul. Masih belum puas dipukuli, ya? Kalau berani, coba lagi. Gao Xiang. Ini di kantor polisi. Iya, benar. Tadi kan kamu jago banget. Kalau berani, coba lagi. Tell you, Kia adu lagi. Diam. Guang, kalau kakakku ada salah sama kamu. Aku minta maaf. Minta maaf? Minta maaf ada gunanya?
Pak polisi, aku mau lapor. Saya ingin Bapak buat laporan untuk percobaan pemerkosaan. Percobaan pemerkosaan? Kali ini bukan cuma perkelahian biasa. Bukan aku. Aku bahkan baju aja belum buka. Masa ya aku gitu? Kamu ngomong lagi. Aku kenapa? Aku gak boleh bilang? Gak boleh ya? Sudah, jangan ribet lagi. Ini kantor polisi. Fakta sebenarnya bagaimana, kami pasti akan selidiki. Tapi perkelahian melanggar UU Pengelolaan Keamanan Umum. Tetap harus ditindak. Ku Heng, tunggu sebentar. Maaf ya soal hari ini. Kamu pikir cuma bilang maaf? Lalu urusan selesai? Kamu siapa? Aku Cheng Ling Yun. Nona Cheng. Kakakku ini besar di luar negeri. Sikapnya memang agak bebas. Tapi seharusnya nggak separah yang kamu bilang, kan? Kalau ini cuma perkelahian biasa. Kakakku juga terluka, dan kami sudah minta maaf. Seharusnya sudah cukup. Soal hal lain, kalau tidak ada bukti, lebih baik jangan sembarangan bicara. Iya, kalian tidak punya bukti. Bagaimana tidak ada bukti? Aku buktinya. Kamu. Nona. Kelihatannya kamu baik-baik saja, kan? Baik-baik saja gimana? Dia memabukkan aku, lalu mau membawaku ke hotel. Urusan menemani minum dan menjamu klien itu biasa. Kurasa kamu terlalu berlebihan. Katanya kamu direkrut jadi asisten langsung oleh kakakku, melewati proses wawancara. Entah apa yang membuatnya terkesan. Direktur Yo. Maksudmu apa? Kamu bilang aku sendiri yang tidak sopan, ya? Kok bicaramu begitu sih? Sudah. Ting Ting. Kamu tahu, kalau hari ini kami telat sedikit, akibatnya bisa gawat. Aku cuma lihat dia mabuk, mau cariin tempat istirahat. Ada masalah? Nah, kamu dengar sendiri. Kakakku cuma berniat baik padanya. Lagi pula, kalau tidak tahu batas minum sendiri, lebih baik jangan ikut jamuan. Nanti kalau timbul salah paham, sulit dijelaskan. Iya, apalagi dia lebih kuat minum daripada aku kan? Kamu kuat minum, salahku? Cayam. Hari ini cuma pukul ringan. Kalau ada lagi, ku buat kamu terbaring. Ayo pergi. Kita pergi. Berani jangan pergi. Kembali sini. Bukan suruh kamu pergi. Jelas-jelas jadi korban. Malah dibilang tidak sopan. Sial banget nasibku. Menurutku, omongan mereka ada benarnya. Kepalamu itu cuma buat tambah tinggi, ya? Kalau bukan kami datang tepat waktu, kamu mau nangis di mana? Aku kan cuma mikir, ada lowongan asisten manajer umum. Siapa yang tidak mau ambil kesempatan? Sudahlah, lain kali pakai otak. Pagi diterima, malam langsung diajak jamuan. Jelas-jelas niatnya tidak baik. Kedepannya, hati-hati, tahu? Mana ada kedepannya lagi? Kalau ini tersebar, perusahaan mana lagi yang mau terima aku? Aku nggak ngerti kerja di perusahaan. Apa enaknya sih? Gimana kalau gini? Kamu kerja di barmu, gaji kamu yang tentuin. Asal aku sangka beer. Bar lo yang lusuh itu, masa depan apa yang bisa diharapkan? Masa depan? Kamu kasih tahu aku apa itu masa depan? Cuma cari uang lebih buat diliatin orang lain kan? Hidup ini singkat, ngapain bikin diri sendiri lelah? Buat uang beberapa ribu, ngapi ke kapitalis. Mending kerja di barmu. Pertimbangkannya.
Soal hari ini, kamu nggak ada yang mau bilang ke aku? Enggak, Bisa nggak kamu lebih maju dikit? Major. Ada Yo ke aja udah cukup. Ngapain aku maju? Jangan bikin masalah lagi buat aku. Aku yang bikin masalah? Joe KK. Kamu ingat baik-baik, aku kakakmu. Posisi direktur grup di Jia, aku yang kasih ke kamu. Ngapain kamu serius-serius sama aku? Rupanya kamu masih ingat, aku direktur grup Dijia. Oke, mulai besok tanpa izinku. Jangan harap ambil sepeser pun dari keuangan. Yo keke, kamu nggak punya hak itu. Aku direktur, aku punya hak itu. Joe KK. Yo keke, kamu balik sini. Halo, Direktur Yo. Dokumen proyek tuanku di SK, sudah aku dapat. Sekarang aku kirim ke Bapak. MA, belum tidur? Sini, Emma mau tanya sesuatu. Kenapa serius banget? Ada apa? Jam berapa ini? Kenapa pulangnya semalam-malam gini? Ini kan lagi sama Ting Ting. Sama Ku Heng. Ngapain khawatir? Ma tanya. Kemarin malam ngapain aja? Bukannya udah aku bilang? Aku lembur. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Kamu kerja di perusahaan Ding Feng. Karena aku tadinya mau resign kemarin. Jadi nggak sempat bilang. Tapi putrimu sudah bisa bertahan di Ding Feng. Berkat usaha sendiri. Tapi, Bu Ling Yun mau kasih tahu. Di perusahaan besar terlalu rumit, nggak cocok buatmu. Rumit apaan? Mereka ribet ya ribet aja. Urusanku apa? Aku cuma perlu kerja dengan baik sesuai tugasku. Aku tetap nggak setuju kamu kerja di Ding Feng. Kenapa? Ding Feng perusahaan besar. Gaji tinggi, fasilitas bagus, karyawan unggul bisa beli rumah perusahaan dengan harga murah. Aku cuma pengen beli rumah besar, biar kamu hidup nyaman. Ibu tahu kamu anak yang berbakti. Tapi ibu juga sayang sama kamu. Lihat, baru hari pertama kerja, pulangnya seller ini. Ini kan keadaan khusus, ujian buat aku. Lihat, sekarang aku bisa lewatin, kan? Ibu rasa, Udah, nggak usah rasa-rasa. Ding Feng itu bagus, lihat. Atasanku anak direktur, dia sangat perhatian padaku. anak direktur, Iya, namanya si Jian Yu. Sopan dan berwibawa. Dia sendiri yang terima aku. Jadi, jadi sekarang kamu bawahannya. iya, dia atasan langsungku. Ibu, tenang aja, aku pasti kerja keras cari uang. Biar ibu hidup enak. Ini, Nggak usah, ini. Ling Yun. Bukan, sebenarnya ibu nggak apa-apa. Kebahagiaanmu yang ibu pikirkan. Kalau gitu, ibu setuju aku kerja di Ding Feng? Ini, Ibu, aku tahu ibu baik sama aku. ya sudah, yang penting kamu sudah pertimbangkan matang. Aku sudah pertimbangkan matang. Karena kamu sudah kerja, bantulah atasanmu dengan baik. Jangan sampai merepotkan dia. Dia yang harusnya bantu aku kali. Kamu ini, sifatmu memang begitu. Sudah, cepat mandi dan tidur, sudah larut. Aku mandi dulu.
Sekarang lihat, proyek lahan 423 ini. Efek dorongannya buat perusahaan masih jelas. Jian Yu, kalian berhasil bagus kali ini. Kedepannya harus lebih serius lagi. Kerjakan proyek Tiandu dengan baik. Paham? Paham. Pak Si, menurut saya Jian Yu dan Yize, keduanya masih terlalu muda. Membawa proyek ini pasti kewalahan. Mungkin perlu orang yang lebih berpengalaman untuk membantu lebih baik. Menurut saya Pak Shen cocok. Pak Sang, kami sudah mengundang Insinyur EOC dari Amerika, Mark, sebagai konsultan proyek. Tenang saja. Konsep barat belum tentu cocok untuk Tiongkok daratan. Lagi pula dengan kehadiran Pak Shen, akan sangat membantu kalian. Saya rasa Pak Shen ahli dalam pembangunan perumahan. Tiandu Century City adalah kompleks kota. Mungkin ada sedikit konflik di antara keduanya. Menurut saya kurang cocok. TAPI. Sudahlah, karena mereka yang dapatkan. Biarkan mereka yang kerjakan. Ini terlalu berisiko, kan? Bisnis ya harus berani ambil risiko. Tidak usah dibahas lagi, sudah diputuskan. Pak Chiu, Kian Ki sangat membutuhkan talenta seperti Anda. Terima kasih atas apresiasi Pak Liu. Tapi saya belum bisa memutuskan sekarang. Paham, talenta seperti Anda pasti punya banyak pilihan. Jika masalah gaji, bisa kita bahas lebih detail. Saya benar-benar butuh waktu untuk pertimbangkan. Baiklah. Saya tidak ganggu lagi, Pakku. Semoga kita bisa segera bertemu lagi. Sampai jumpa. Hello. Pakku, saya Yo Keke. Hello, Nona Zhao. Tentang bergabung dengan Dijia. Kapan Anda ada waktu untuk bertemu? Terima kasih, Nona Yo. Tapi tindakan wakil Yo di perusahaan Anda sangat membuat saya ragu. Saya pikir kalau ada jodoh, kita bisa berteman. Saya minta maaf lagi atas tindakannya kemarin. Tapi, tindakan pribadinya tidak mewakili kualitas Dijia. Saya tetap berharap bisa bertemu dan berbicara dengan Anda. Aku. Bahkan untuk ketemu sebentar saja nggak boleh? Baiklah. Kalau gitu, aku lagi ada waktu. Kamu di mana? Aku langsung ke sana. Meisuk. Pak Si, Departemen Keuangan menolak pengajuan dana proyek kita. Ini, coba lihat. Kok bisa gitu? Kamu nggak bilang ke mereka? Ini kan dana awal proyek kota Century Tiandu. Sudah. Tapi kata mereka, ini ditolak oleh Pak Zhang. Mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau mau cairin dana, harus cari Pak Zhang dulu. Oke, aku udah tahu. Kamu keluar dulu. Maaf bikin nunggu lama. Hello, Nona Zhao. Silakan duduk. Pilayan. Nona Yo, mau minum apa? Terima kasih. Segelas kopi. Baik, tunggu sebentar. Tuan Chu. Panggil aja Kuheng. Kueng. Kurasa tujuan kedatanganku kali ini, kamu sudah jelas ya. Aku sangat berterima kasih atas undangan Nona Yo. Tapi kalau cuma karena bantuanku waktu itu, menurutku nggak perlu. Kalau boleh, kamu panggil aja aku Keke. Aku benar-benar bersyukur kamu sudah nyelamatin aku waktu itu. Tapi hari ini aku datang buat ngajak kamu gabung ke Dijia. Selain karena rasa terima kasih itu, ada alasan yang lebih penting, karena menurutku, kamu adalah talenta yang sangat luar biasa.
DJ itu perusahaan besar nomor 1 di kota ini, banyak orang pintarnya. Nona Yo, kamu terlalu memuji. Sudah kubilang, panggil aja Keke. Jujur aja, DJ lagi punya proyek yang sangat penting. Dan kupikir proyek ini cocok banget buat kamu. Proyek apa? Kamu pasti tahu, grup Dingfeng beberapa hari lalu Dapat tanah blok 423 dengan harga tinggi. DJ lagi cari kerjasama dengan Dingfeng. Dan pengalamanmu di SK udah cukup buktiin kamu jago banget. Bikin situasi win-win dalam kerjasama kayak gini. Memang DJ nggak punya orang yang ahli di bidang ini? Dulu pernah ada. Tapi semuanya diusir kakakmu. Nona Yo, jangan salah paham. SK dulu pernah kerja sama dengan DJ. Jadi aku tahu sedikit situasinya. Tenang saja. Aku bisa jamin padamu, Yo Zichao pasti tidak akan menimbulkan masalah apapun dalam pekerjaanmu. Nona Yo, maaf ya. Aku benar-benar tidak tertarik. TAPI. Hello. Baik, aku segera kembali ke kantor. Kueng, kuharap kamu bisa pertimbangkan lagi baik-baik. Aku akan mencarimu lagi. Sampai jumpa. Direktur Sang. Ada yang perlu dicari? Begini, tentang proyek Tiandu Century City. Masalah uang muka. Membeli 423 telah menguras dana likuid perusahaan. Sekarang kas perusahaan kosong. Tapi Direktur Si bilang akan mendukung penuh proyek Tiandu. Anda bilang tidak ada uang, ini agak tidak masuk akal. Si Jianyu, jangan asal main perintah. Perusahaan tidak cuma proyekmu, uangnya bukan tidak diberikan. Tapi ditunda dulu, kalau ada masalah. Kamu bisa cari Direktur Si. Direktur Sang. Satu kalimat, mau uang? Tunggu saja. Kamu cari cara sendiri saja. Masih ada urusan lain? Kalau tidak, aku sibuk. Ambil dan pergi. Kemana? Ajak kamu melampiaskan. Ayo. Masih kurang cepat, cepatlah. Lagi. Terima kasih. Melampiaskan rasanya nyaman banget. Mood jadi enak. Tak disangka Sang Lili berani sekali untuk melawanku. Bahkan kepentingan perusahaan diabaikan. Pokoknya nanti ada aku di sini. Tidak apa-apa. Makasih ya. Sudah akrab kok masih sungkan. Ih, Tapi Sang Lili menahan dana kami. Kira. aku pikir begini saja. Biaya desain Xiaolan itu, kita bisa tunda dulu pembayarannya. Untuk uang lainnya, kita tanggung dulu. Pasti bisa bertahan. Hanya ini caranya.
Baik, kami akan segera kembali. Ada apa? Perusahaan ada masalah. Pak Si, Pak Fu, akhirnya kalian kembali. Ada APA. Ini proyek Longting yang sudah diserahkan. Ada masalah dengan finishing interiornya. Pemilik datang menuntut ganti rugi. Longting. Finishing interior siapa yang bertanggung jawab? Zin Shidai. Bukankah itu perusahaan adiknya Zhang Lili? Tunggu, kenapa tidak ke departemen hukum? Mereka kesini mau apa? Pak Zhang bilang proyek Longting tanggung jawab Pak Si. Jadi minta Pak Si yang menyelesaikan. Sekarang situasinya bagaimana? Beberapa perwakilan mereka sedang negosiasi di ruang rapat. Negosiasi? Negosiasi dengan siapa? Cheng Yun, dia yang mengajukan sendiri. Begini, kamu temui ayahmu dulu, jelaskan semuanya. Jangan biarkan Zhang Lili menyalahkanmu. Di sini serahkan padaku. Maaf merepotkanmu. Baik, Perusahaan Dingfeng kalian awalnya janji manis. Sekarang renovasinya seperti ini. Bohong kami ya? Iya, kami susah payah cari uang. Gampang apa? Kalian harus beri kami penjelasan. Iya, beri kami penjelasan. Tenang dulu. Aku jadi adalah perusahaan yang sangat terpercaya. Pasti akan bantu selesaikan masalah ini. Apa maksudnya masalah kami? Ini dari awal masalah kalian. Betul. Salahku, ini masalah kami. Perusahaan pasti patuh pada hukum dan peraturan. Akan memberikan kompensasi yang sesuai untuk kerugian kalian. Jangan ngomong yang gak penting. Ganti rugi sesuai luas area yang kami rugikan. Syarat lain kami nggak terima. Harus ganti rugi. Tenang saja, semua permintaan ini sudah saya catat satu persatu di buku ini. Nanti akan saya laporkan ke atasan. Lalu akan kami beri jawabannya seminggu lagi, oke? Hari ini harus kasih jawaban, kalau nggak kami nggak pulang. Harus kasih jawaban. Mau apa sih? Semuanya, tenang dulu. Pertama, soal ini, saya atas nama perusahaan minta maaf sebesar-besarnya. Tapi kalau kalian tetap nggak mau pulang, penyelesaiannya mungkin nggak akan semudah ini. Jadi, tolong semuanya pulang dulu. Nanti kami akan kasih jawaban, oke? Nona, kamu jabatan apa? Bisa mewakili perusahaan Dingfeng? Saya penasihat hukum perusahaan, pasti akan saya laporkan ke perusahaan. Lalu secepatnya kami beri jawaban, oke? Semuanya, jangan susahkan saya, cepat pulang ya. Kirim cewek kecil buat menjebak kita. Iya, benar. Menganggap kami bodoh? Panggil bos kalian keluar. Nggak mungkin. Panggil bos kalian keluar. Bos keluar. Bicara sama saya saja, oke? Ngomong apa sih? Mau apa sih? semuanya, tenang dulu. Ini siapa? Saya manajer umum proyek Tiandu. Saya mewakili Ding Feng. Minta maaf sebesar-besarnya kepada semua di sini. Manajer umum, kamu berwenang setujui syarat kami? Iya, benar. Omongannya bisa dipegang nggak? Ini semua syarat mereka. Oke, saya setuju. Kamu setuju? Nggak mungkin banget. Kali ini, memang ada beberapa masalah di pihak kami. Perusahaan Ding Feng kami benar-benar tidak bisa lepas tangan. Tapi, rumah yang kalian beli nggak persis sama, konfigurasi tipe unit di dalamnya. Dan renovasi yang kalian minta, semuanya beda, kan? Maksudnya APA ini? Yang saya maksud adalah, saya akan segera mengirim orang ke rumah kalian untuk melakukan inspeksi. Masalah yang ditemukan akan kami tangani sesuai kondisinya. Kami akan menyusun rencana perbaikan, dan juga akan memperkirakan berapa besar ganti rugi yang akan kami berikan. Adapun gangguan yang kami timbulkan kepada kalian selama ini, tenang saja, kami juga akan memberikan kompensasi yang sesuai. Menurut saya, kita renovasi sendiri saja, kan? Apa yang Anda katakan ini, bagi perusahaan Ding Feng kami, memudahkan urusan kami, tapi bagi pemilik unit lainnya, itu tidak adil. Karena seperti yang saya katakan barusan, unit kalian pun berbeda-beda jenisnya. Apalagi, ini juga tidak sesuai dengan prinsip perusahaan kami. Semoga kalian bisa mengerti. Memang sih situasinya seperti itu. Kita harus menyamakan pendapat dulu di antara kita sendiri. Dan beri mereka beberapa waktu. Baiklah, kita pulang dan saya makin pendek dulu. Beri kami jawaban secepat mungkin. Kamu bagaimana setuju kan? Ya benar. Baiklah, kami beri kalian waktu. Cepat siapkan skema kompensasinya. Oke, pasti selesai dalam 1 minggu. Baik, ayo kita pergi. Ya kami pergi dulu, nanti tunggu kabarnya. Datang dengarkan balasannya seminggu lagi.
Kamu ini sedang memecah belah mereka kan? Saya bicara sesuai fakta kok. Apakah perusahaan benar-benar akan memberi kompensasi? Tentu saja akan. Cuma untuk skema ganti ruginya. Kamu yang mengerjakannya. Aku? Ayah, kamu tidak tinggal di kantor, kesini buat apa? Ada masalah sedikit di proyek Longting. Masalah APA? Masalah renovasi rumah berperabot lengkap. Tapi bagian ini diurus oleh Paman Zhang Yi. Bagaimana penanganannya? Yi Ze yang sedang mengkoordinasikan. Seharusnya adalah perbaikan dan ganti rugi. Saya mengerti. Ini bukan salahmu kok. Tapi dari pihak Paman Zhang Yi. Sudah, serahkan urusan ini ke Lily yang tangani. Ganti baju, ayo main bola sebentar sama saya. Oh. Lika, ini. Ini denah unit proyek Longting, gambar renovasi, perjanjian perumahan berperabot lengkap, kontrak pasokan material, juga beberapa masalah yang terdaftar sebelumnya. Ini terlalu banyak sekali. Presiden Fu menyuruhmu untuk menyortirnya terlebih dahulu, kemudian buat kerangka skema ganti rugi. Tunggu laporan masalah sebenarnya dari Departemen Perbaikan. Bisa langsung dibalas. Ini berapa rumah? Sekitar 300 lebih. 3. Semangat, aku yakin kamu bisa. Tunggu. Ada apa? Kamu lagi ngapain? Gak lihat? Makan mie instan. Di area perusahaan dilarang makan mie instan. Jangan keterlaluan. Lihat apa? Ayo pergi. Kenapa? Mau pergi atau enggak? Pasti ada rencana jahat. Nggak pergi. Kenapa dia nyuruh aku ikut dia? Jangan-jangan mau ajak aku makan? Cheng Lingyun. Besok kalau aku cium bau mie instan sedikit aja, kamu tamat. Sinting. Aku baru tahu KFC seenak ini. Pelan-pelan, kalau kurang beli lagi. Nggak bisa makan lagi. Kalau makan lagi beneran nggak bisa kerja. Udahan makan. Ling Yun, file ini semua harus diproses malam ini? Iya, Alhamdulillah. jangan. Ini rahasia perusahaan. Oke, rahasia perusahaan. Kalau gitu aku temenin aja boleh kan? Nggak, aku masih lama. Kamu pulang dulu. Gak apa-apa, pulang juga bosen. Kamu nggak temenin pamanku? Dia lagi temenin Bibi Cheng. Pamanku ini, aku beneran kasihan sama dia.
sampai sekarang belum bisa nembak mamaku. Bikin gregetan aja. Aku juga greget, tapi pamanku ini bilang. Masalahnya Remet. Rumit apanya sih? Cuma malu aja ngomong. Orang tua zaman sekarang kok gitu ya, gengsinya tinggi. Sudah, aku mau kerja. Kamu pulang dulu. Aku buang sampah dulu. Chu Heng, kok kamu sama seperti ayahmu, nggak berani ngomong juga? Maaf, jalanan macet. Akhirnya kamu datang juga. Ku Heng mana? Ini dia, ayo cepat, cuma nunggu kamu. Chu Heng, Maaf telat, ayo bersulang, bersulang. Terima kasih sudah datang ke perayaan 4 tahun Baryo. ngomong-ngomong Ku Heng, kamu udah dapat kerja belum? Aku, Chu Heng, menurutku kamu juga coba di Dingfeng aja. Kebetulan biar kakak Yun rekomendasiin. Rekomendasi apa sih? Udah deh, hari ini jangan bahas kerjaan. Ku Heng benar. Om Siang, kamu jangan ikut-ikutan deh. Iya, hari ini cuma rayain, jangan bahas yang lain. Kalau gitu aku udah dapat kerja. Harusnya lebih pantas bersulang dong. Udah deh kamu, kerjaanmu itu susah banget. Sama aja kayak jual nyawa, mau rayain apa? Aku suka jual nyawa. Kenapa? Nanti kalau ketemu masalah jangan cari aku ya. Maksudnya apa? Kasihan kamu capek. Belakangan ini dua orang itu ada gerakan apa? Pak Zhang dan Pak Fu sering kontak sama DJ akhir-akhir ini. DJ? Apa Jia Cat Camper? Dengar dari orang dalam DJ. Yo ke khusus sewa orang buat tangani. Kerja sama proyek Tiandu. Oh ya? Kamu udah cek syarat kerja sama mereka belum? Mereka tutup rapat, nggak tahu syaratnya apa. Kalau sekarang, tim inti proyek Tiandu si Ji Cheng. Siapa aja? Katanya Yuruzen Penteng. Semua dipegang sendiri sama Pak Fu dan Pak Si. Cuma baru-baru ini bawa asisten khusus hukum. Bagi tugasnya lumayan banyak. Asisten khusus hukum? Saya Pak Zhang tunggu sebentar ya. Pak Zhang, ini datanya. Ini steak salju yang dikirim udara dari Australia, masih segar banget. Coba cicip. Pak Zhang, ada keperluan apa hari ini panggil saya? Kenapa? Hari itu ketawa-ketawa sama direktur Si. Lihat aku jadi tegang? Bukan. Waktu itu emang gak tahu itu direktur Si. Gak apa-apa, orang rumahku memang begitu. Suka bikin penasaran. Ngomong-ngomong, aku dengar dari staf divisi HR. Kamu berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal. Iya, hanya ibuku yang membesarkanku sendirian. Pasti itu sangat berat ya. Memang dia sudah banyak berkorban untukku. Makanya aku harus berusaha semampuku. Supaya dia bisa hidup lebih baik. Betapa baik hatinya di zaman sekarang. Gadis yang baik hati, pandai bekerja, dan penurut tidak banyak yang punya. Anda terlalu memuji saya, Presiden Zhang. Aku benar-benar iri dengan kalian. Apa yang patut diiri dari kami? Kamu pasti tahu hubungan aku dan Presiden Si kan? Saya kurang tahu. Biarkan aku memberitahumu. Aku adalah ibu tiri dia. Ini bukanlah hal yang perlu ditutup-tutupi. Orang bilang jadi ibu tiri itu susah. Tentang Jian Yu, bagiku, aku selalu memperlakukannya seperti anakku sendiri. Namun dia justru memusuhi aku. Misalkan saja proyek Tiandu ini. Aku sungguh ingin membantunya. Tapi dia selalu curiga dan berjaga-jaga terhadapku. Saya mengerti.
Presiden Zhang, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Kamu adalah gadis yang pintar. Kamu pasti bisa mengerti niat baikku. Kedepannya, nanti kamu bisa memberitahu tentang beberapa kondisi proyek dan berkomunikasi dengan aku secara diam-diam. Dengan begini, aku bisa membantu mengawasi proyek Jianyu. Maksud Anda adalah menyuruh saya melaporkan kondisi proyek kepada Anda? Kan sudah kubilang kamu adalah gadis yang pintar. Tentu saja, saya tidak akan membiarkanmu bekerja sia-sia. Setelah proyek selesai, aku akan promosikan kamu jadi kepala divisi hukum. Terima kasih atas tawaran Anda. Tampaknya saya tidak bisa terus menikmati makan ini. Kakakmu apa maksudnya ini? Jika Anda dan presidensi ada kesalahpahaman, menurut saya kalian harus menyelesaikannya dengan jelas secara langsung. Jika menyuruh saya staf kecil ini ikut campur, saya tidak bisa melakukannya. Jika Anda tidak ada urusan lain, saya akan pergi kerja dulu. Benar-benar tidak mengenal situasi. Hello, Ada APA? Ada apa lagi? Ini aku datang. Kak, cepat pergi. Sayang, aku minta maaf sama kamu. Aku nggak dapat proyek. Perusahaanku nggak berjalan baik, sayang. Aku bikin kamu menderita ikut aku. Aku pukul aku sendiri. Perusahaanku nggak berjalan baik. Aku bikin kamu menderita ikut aku, sayang. Jangan mukul lagi, suamiku. Jangan mukul lagi. Aku tidak berguna, sayang. Jangan mukul lagi. Aku bikin kamu menderita. Sayang. Sudah selesai belum aktingnya? Kak. Kak, kamu datang ya? Kak. Kak, kamu akhirnya datang. Beli keadilan buat aku dong. Aku nggak punya banyak waktu. Cepat bicara kalau ada hal. Begini Kak, perusahaan kami sudah beberapa bulan nggak dapat proyek. Aku hampir panik banget. Panik. Kalian setiap hari beli baju baru, ganti mobil baru. Kenapa aku nggak pernah lihat kalian panik? Setelah ayah meninggal, dia ninggalin perusahaan buat kamu. Waktu itu bagaimana keadaan perusahaan Sindai? Sekarang bagaimana keadaannya? Kalian berdua cuma tahu menghabiskan uang dan menghabiskan hari setiap hari. Kak. Kak, kamu nggak tahu. Zhang Yi sudah berusaha sebaik mungkin. Cuma, berbisnis juga butuh bakat kan, bukan? Fake it. Kalau nggak punya bakat, tutup saja perusahaannya. Kak, waktu orang tua kami meninggal, mereka minta kamu jaga aku baik-baik. Aku tahu, adikmu ini nggak punya kemampuan. Kalau bukan kamu yang jaga aku, mungkin aku sudah mati kelaparan sejak lama. TAPI. Besarnya kebaikanmu, adik akan ingat selamanya di hati. Kak. Sudah-sudahlah, katakan, kali ini mau minta aku bantu apa? Kak, dengar proyek Kota Langit milik ipar kan? Sudah mau dimulai. Berikan bagian pasokan material ke kami dong. Bantuan ini, aku nggak bisa bantu. Kak, kamu harus bantu aku. Kalau kamu nggak bantu aku, perusahaan Shidai kita akan bangkrut. Itu kan perusahaan yang ditinggalkan orang tua kita. Zhang Yi, aku secara jam-jam lewat hubungan defense. Sudah bantu kamu berkali-kali. Tapi kalian berdua selalu bikin masalah dan menyusahkanku. Ambil contoh kasus Long Ting ini. Kamu tahu betapa besar masalah yang kamu timbulkan. Bukankah masalahnya sudah selesai? Aku janji.
Mulai sekarang aku bakal kerja dengan baik. Aku nggak akan mempermalukan kamu lagi, Kak, oke? Kalau begini, aku juga nggak bisa bantu kamu. Suamimu sudah menyerahkan proyek ini. ke si Jian Yu untuk ditangani. APA? Diberikan ke si Jian Yu? Kok uangnya habis secepat ini? Habis nggak sampai segitunya. Cuma beneran nggak bakal bertahan lama. Ditambah keunggulan opini yang kita kumpulin sebelumnya. Kalau terus begini, efek baliknya bakal cepat muncul. Bisa nggak kita tunda-tunda? Kalau bisa ditunda, udah aku tunda. Cuma kapan dananya bisa cair? Kita harus bikin jadwal. Biar aku bisa nego sama mereka. Nggak terima juga percuma. Bagaimanapun, si Jian Yu itu anak sulung. Anak sulung kenapa? Kemarin aku lihat di sinetron, katanya anak itu tergantung ibunya. Terus lagi, waktu itu Ding Feng. Kalau nggak ada perusahaan kita, udah bangkrut. Kalian berdua jangan ngomong gitu lagi. Urusan Ding Feng nggak perlu kalian berdua pusingin. Aku sekarang telepon bapakku, terus gelar rapat direksi. Buat cairin dana proyek. Tunggu dulu. Ize, kamu masih nggak ngerti? Zhang Lili itu lebih milih proyekku gagal daripada aku yang menang. Saat ini cuma bapakku yang bisa belain aku. Walaupun bapakmu belain kamu. Kamu yakin dananya pasti bisa kamu dapat? Pikirkan. Zhang Lili pasti udah mindahin dananya ke proyek lain. Semua celah buat cari dana pasti udah ditutup. Tapi kalau proyek Yandu bermasalah karena dana, dia nggak bakal bisa kabur. Kamu pikir dia bodoh? Dia pasti udah siapin jalan keluar. Nanti pas kita nyerah, dia pasti ambil alih proyek Yandu. Dana bakal dialihkan, proyeknya hidup lagi. Nanti kita kalah total. Dia malah jadi pahlawan di Ding Feng. Apa bapakmu masih bakal nyalahin dia? Apa kita nggak punya cara lain? Jadi aku ingin meminta Dijie untuk mempercepat penanaman modal. Tapi kalau begini, bukankah mereka akan menyadari dana kita? Inisiatif kerjasama juga akan berada di pihak kita. Itu sebabnya aku ingin membicarakan ini denganmu. Tenang saja, aku akan melindungi kepentingan pihak kita. Tapi untuk proyek ini, aku masih berharap kamu bisa cari cara untuk menunda sebisa mungkin. Kak, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang saja, Kak. Kali ini aku pasti akan mengawasi Zhang Yi dengan baik. Tidak akan bayarkan dia menyebabkan masalah untukmu. Baiklah, aku akan cari cara untuk itu. Bagus sekali. Kak mau minum apa? Aku kemarin beli anggur merah berkualitas tinggi. Aku ambilkan sekarang ya. Cepat pergilah kamu. Kak terbaiklah. Oh ya Kak, apakah kamu tahu wanita itu tahun dulu? Setelah pergi, dia kemana? Wanita mana? Ibu si Jian Yu kan? Dia yang pergi sendiri tahun dulu, mana aku tahu dia kemana. Kak, kamu memang terlalu baik hati. Anaknya ada di sini. Kemana lagi dia bisa pergi? Apa maksudmu ini? Suatu hari aku salah jalan ketika menyetir. Kamu tahu siapa yang aku lihat? Siapa? Ibu si Jian Yu. APA? Sudah bertahun-tahun lewat, aku juga tidak yakin apakah itu dia. Tapi aku rasa kalau Kak ada waktu, ada baiknya untuk pergi memastikannya. Ibu sudah pulang. Ling Yun sudah pulang.
ibu sudah pulang. Ling Yun sudah pulang. Disuruh saya merapikan semua barang ini dalam 24 jam. Ada semangat yang bagus. Sedang bicara apa? Sangat senang sekali. Apakah Cheng Ling Yun ini adalah anak dari Cheng Yu setelah menikah lagi? Atau anak dia yang lahir di luar nikah dengan orang lain? Lagi pula, saat Cheng Ling Yun masuk Dingfeng, bukankah itu sengaja diatur oleh Cheng Yu? Pulang selarut ini, berkeliaran di hotel mana? Kamu ini. Kenapa kamu selalu cemburu begini? Kamu juga sudah tidak muda lagi. Bermain-main di luar tidak apa-apa, tapi harus tahu batas. Jangan sampai menyakiti tubuhmu. Sudah sebesar ini usiaku, masih bermain apa? Aku seharian keluar sibuk urusan dan pertemuan, capek banget. Kamu tadi melamun mikir apa sih? Aku cuma mikir, proyek penting kayak gini. Udah diserahin ke si Jian Yu semua. Aku juga nggak bisa ikut campur. Pengen pergi ke luar negeri buat jenguk Jian Feng aja. Jian Feng nggak usah kamu khawatirin. Dia itu anaknya pinter. Kayak aku waktu kecil. Masa nggak mirip kamu? Mau mirip siapa lagi? Setiap hari cuma telepon kamu doang. Nggak kangen sama ibunya yang malang ini. Kamu malang? Aku rasa hidup kamu paling enak deh. Lihat, ngedesah lagi. Masih mikir apa? Kamu nggak ngizinin aku cari anak, nggak kasih kerjaan juga. Aku rasa di hati kamu cuma ada si Jian Yu. Udah lupa sama aku ya? Lily, aku beneran pengen Jian Yu bisa ngurusin perusahaan ini. Kita berdua kan pasti bakal pensiun juga. Nanti perusahaan bisa diserahin ke si Jian Yu. Lily, kalau Jian Yu beneran bisa ngurus perusahaan dengan baik, nanti pas Jian Feng pulang dari Amerika, dia bisa belajar dari kakaknya. Nanti, dua bersaudara ini bisa bareng-bareng ngurus perusahaan. Kita berdua bisa jalan-jalan keliling dunia. Kamu ini, Dingfeng itu hidup kamu. Seumur hidup kamu nggak mungkin bisa lepas. Kayaknya ujung-ujungnya aku yang jalan-jalan sendiri deh. Kamu ini, setiap hari nggak tahu mikir apa aja. Nggak boleh. Pokoknya Xiao Han nggak boleh tahu keberadaan Cheng Yu. Aku harus buru-buru usir Cheng Ling Yun. Jian Yu, kamu datang ya? Oh kamu, mau apa? Tanda tangan kontrak pasokan material Tian Du Si Ji Cheng. Maaf ya Pak Zhang, tunggu lama. Kamu tadi ngapain aja? Pak Zhang bilang teh di ruang rapat kita jelek. Suruh aku sediin yang baru. Taruh dulu. Aku tanya kamu, pemasok material Tian Du Si Ji Cheng kan harus lewat tender? Awalnya sih tender, tapi Tapi apa? Bilang dong. Aku disuruh kakakku datang. Pak Sam, proyek Longting sebelumnya ada masalah. Pemiliknya sudah datang sendiri. Jadi kali ini saya perlu pertimbangkan lagi. Apakah akan lanjut kerjasama dengan kalian? ITU kesalahan bawahan. Sudah saya pecat semua. Itu juga karena kamu kurang tegas. Proyek Century City Tiandu, kami akan tender. Kalau tertarik, kamu bisa ikut. Si Jian Yu dengar ya. Hari ini kakak saya yang suruh saya datang. Dia YM perusahaanmu. Apa yang kamu pertimbangkan? Tapi proyek Tiandu ini, saya yang penanggung jawab. Jadi kamu tidak mau tanda kontrak? Sudah saya bilang. Saya akan tender. Kalau kamu menang, baru saya tanda. Saya suruh kakak saya bicara denganmu. Pak
kasih, APA Pelitahalenji. Biar saja. Diam saja ngapain? Ayo pergi. Pak Fu. Kita benar-benar mau ketemu bos mereka? Sebelumnya saya ada konflik sama bos mereka. Boleh tidak saya tidak ikut? Konflikmu apa hubungannya dengan saya? Tapi, Tapi apa? Profesional dong. Kita sedang bekerja. Lagi pula kamu cuma latar belakang hidup, berdiri di belakang saya. Satu dialog pun tidak ada. Tolong tenang saja. saya, Halo, Saya Pak Fu dari Dingfeng. Ada janji ketemu Pak Fu. baik, silakan tunggu sebentar. Halo Pak Chu. Pak Fu dari Dingfeng sudah sampai. Baik. Maaf menunggu lama. Pakku menunggu di kantor lantai atas. Ini kartu lift. Silakan masuk. Pakku, Pak Fu sudah datang. Halo Pak Fu, saya Ku Heng. Halo, Fu Yije. Perkenalkan, Ku Heng. Ling Yun. Kamu kenapa datang? Apa maksud? Kenapa datang? Saya yang mau tanya. Kapan kamu jadi pakku dari grup DJ? Kamu lupa bagaimana Yo Zichao melakukan Ting Ting? Ling Yun, dengar penjelasan saya. Aku aja mikir lama banget buat masuk perusahaan ini. Kamu malah kerja di bawah orang kaya gitu. Aku udah capek kerja buat Yo Si Chao. kamu yang udah cukup. Apa dengan sikap kayak gini? Kamu mewakili grup Dingfeng kita buat urusan bisnis? Minta maaf. Ngapain aku minta maaf sama dia? Pak Fu, jangan. Gak mau minta maaf? Keluar. Kamu, Keluar. Ku Heng. Ling Yun. Pak Fu maksudnya apa? Pakku, kamu berlebihan. Proyek kita ini, Cheng Lingyun dia asisten hukum khusus aku. Aku bawa dia ke sini juga wajar, kan? Cuma aku gak nyangka kalian ternyata kenal. Agak kaget aja. Maaf Pak Fu, aku terlalu curiga. Aku sama Ling Yun ada sedikit kesalahpahaman. Jadi Teddy. Gak perlu jelasin ke aku. Kalau hari ini kamu gak nyaman bahas, gak apa-apa, bisa lain kali. Oh, Pak Fu, silakan. Baik. Cheng Ling Yun Cheng Ling Yun. Kenapa kamu gegabah lagi? Tadi Fu Yize kan udah bilang. Harus profesional, kan? Gak bisa. Aku baru aja diusir Fu Yize. Sekarang harus balik lagi. Terus minta maaf ke Ku Heng. Siapa tahu Fu Yize mau ngomong apa lagi buat ngendahin aku. Gak bisa, sama sekali gak bisa.